tentang hari ini sedang ada kegiatan musrenbang kecamatan. Jadi beliau tidak bisa untuk menerima hari ini. Jadi menyampaikan permohonan maaf kepada saya untuk disampaikan kepada teman-teman LSM. Nah, ini mau bagaimana? Kalau memang mau di reschedule ya setelah musrenbang, kalau memang ingin bertemu dengan pimpinan dan atau anggota dewan untuk menyampaikan pada teman-teman LSM semua. Perlu saya tawarkan kembali ini, kira-kira mau seperti apa? Terima kasih. Bisa Pak perkenalkan dulu Pak dirinya dari pusatkan kedudukannya apa gitu kalau kita tahu Ya. dari media. Baik, saya selaku PRT Sekretaris DPD ya Sekwan. Dengan Bapak? Pak Dadang. Ya. Tahu Pak? Ya. Jadi seperti itu. Mohon izin Pak Setwan, disebut saja Pak Setwan karena ya, sebagai PLT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari OKP Satria Muda Merah Putih, yang dimana ini bukan kali pertama kami melangsungkan proses dialektika dengan DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi ini yang kesekian kalinya. Dan mungkin kami gak asing lagi ya bagi DPRD Kabupaten Tangerang karena sering berinteraksi, beradaptasi untuk beberapa muatan diskusi-diskusi yang sifatnya konstruktif sebagai bentuk kontribusi kami berupa ide dan gagasan berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Tangerang. Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017. Perkenalkanlah Pak Setwan, saya sendiri Muhammad Faizin, sarjana hukum, bukan sarjana pasal, ya. Sarjana hukum. Gitu. Kalau sarjana pasal itu tugasnya hafal pasal-pasal saja gitu. Kami murni sarjana hukum, Pak. Kemudian ini ketua saya Asmudianto dan abang-abang kami juga yang berpartisipasi dalam Satria Muda, ada dari beberapa lembaga, dari Lembaga Advokasi Sosial Nusantara, kemudian dari Lembaga Kompas dan beberapa lembaga-lembaga lain yang ikut berpartisipasi dalam gerakan Satria Muda ini. Pada prinsipnya itu kurang lebih hari Kamis kalau tidak salah, kita mengirimkan surat permohonan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang yang dijadwalkan pada hari Senin kemarin. Namun surat itu tidak diindahkan sama sekali, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud kami kenapa mengirimkan surat permohonan audiensi, gerakan aksi demonstrasi ini sebagai alternatif terakhir sebenarnya. Sebab ada sejumlah substansi yang mungkin tidak patut untuk disampaikan lewat kegiatan aksi demonstrasi karena nilai kebenarannya belum patut kami katakan absolut. Nah, sehingga diperlukanlah adanya ruang dialektika. Kami menginginkan ada ruang dialektika. Kemarin kami ingin berdialog dengan pejabat terkait yakni Setwan, kemudian staf Komisi 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya adalah PPK dan PPTK. Kami anggap dokumen yang kami pegang ini ya mungkin harus kami katakan sebagai bahan mentah untuk memvalidasi data yang kami pegang adalah melalui proses dialektika. Kita berdialog. Mungkin ada hal-hal yang belum tentu benar kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang, Setwan DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, itu akan kita upayakan bagaimana menyamakan persepsi dalam kegiatan dialektika. Namun untuk hari ini karena pejabat terkait tidak bisa hadir secara utuh, sehingga kami anggap dialog ini akan cacat. Dialog ini akan cacat. Jadi kami bukan tidak ingin mengambil langkah hukum. Dokumen yang kami pegang sudah cukup menjadi alat bukti permulaan untuk menindaklanjuti secara hukum. Namun
melalui kegiatan dialektika kami ingin mengidentifikasi sejumlah informasi sebagai alat bukti pendukung untuk menindaklanjuti persoalan ini secara hukum. Setidaknya, jadi pejabat terkait itu diperiksa ya selayaknya sebagai warga negara hukum yang baik. Karena saya sarjana hukum, saya taat hukum, Mbak. Pengerusakan kemarin itu yang saya lakukan kurang lebih nilainya nggak nyampe 2 juta. Yang mungkin dipaksakan sampai 5 juta itu tidak dipatut untuk dituntut 10 bulan. Tapi karena saya warga negara yang baik, saya taat hukum, saya sarjana hukum bukan sarjana pasal, saya secara kooperatif ikuti proses hukumnya sampai ke tingkat pengadilan, Pak. Kami berharap hal itu tidak patut untuk kami ajarkan kepada orang-orang tua kami, abang-abang kami, jadi pejabat-pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sepatutnya hal-hal tersebut itu diajarkan kepada kami. Untuk hal-hal sebelumnya pun kami berharap ada ruang-ruang dialektika, di mana segala sesuatu itu kita bicarakan pada basis intelektual, pada basis konseptual, pada basis ide dan gagasan. Kami tidak bermaksud melakukan tindakan-tindakan anarkis, yang hal itu pun masih bisa untuk dibicarakan dalam forum-forum yang mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan. Tapi memang untuk rakyat kecil hukum pidana tidak diletakkan sebagai ultimum remedium. Tapi untuk penjahat besar hukum pidana itu diletakkan sebagai ultimum remedium. Jadi begitu Pak Setwan. Jadi kurang lebih dari anggaran yang digelontorkan pada tahun 2021 itu ya 1.754 juta sekian. 1 miliar. 1 triliun ini angkanya. Jadi dugaan yang disalahgunakan pada perjalanan dinas pada tahun 2021 itu kurang lebih 1,7 miliar. Yang ironisnya ada beberapa kegiatan yang fiktif. Kunjungan dinas fiktif ini ironis nggak? DPRD Kabupaten Tangerang ini sebagai representasi masyarakat Kabupaten Tangerang, jadi melaksanakan kinerja, kewenangan dan tanggung jawabnya itu untuk kepentingan rakyat, tapi diformulasikan beberapa kegiatan fiktif untuk menyerap anggaran daerah. Jadi akibatnya adalah terjadi kerugian atas sejumlah anggaran daerah pemerintah Kabupaten Tangerang. Kunjungan di Ciamis itu fiktif. Kunjungan di Karawang, Dinkes Karawang itu fiktif. Sebab pada bulan Februari untuk kunjungan di Ciamis itu masa PPKM. Jadi setelah dikonfirmasi tidak diperkenankan untuk melakukan kerumunan dan membatasi kunjungan hanya 2 orang. Dan kegiatan itu tidak dilaksanakan, tapi anggaran diserap. Kunjungan di Dinas Kesehatan Karawang pada bulan Oktober itu juga masih bulan Oktober apa Februari? Kurang lebih pada tahun 2021 lah. Itu juga kegiatan fiktif. Tapi anggaran diserap. Nah ini kan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang kami katakan itu cukup luar biasa dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Dan masih banyak hal-hal ironis di Kabupaten Tangerang ini. Jadi kayak semacam tingkat pengangguran itu naik, akan tetapi tingkat kemiskinan malah menurun. Ini cukup luar biasa ironis. Tapi tidak pernah diperhatikan oleh serius wakil rakyat kita yang cukup terhormat di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi sementara kami anggap dialog ini tidak lengkap, jadi tidak cukup, mungkin akan cacat lah, akan prematur. Jadi ketika dialog ini akan dilanjutkan, mungkin kita atur di lain waktu, Pak, biar dialog ini berlangsung secara efektif. Kurang lebih seperti itu. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, Pak. Ini mungkin langsung poin aja, Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, mungkin untuk pertama kita bikin notulen rapat, bikin kesepakatan para pihak, artinya pihak dari beberapa pihak yang ada bikin kesepakatan, artinya langkah tidak lanjutnya seperti apa gitu, biar rapat kita nggak sia-sia. Kita bikin kesepakatan, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa untuk rapat ke depan yang kita schedule ke depan, kita minta hadirkan pihak-pihak terkait.
katakanlah di kepolisian minimal ada perwakilan 1, di kejaksaan 1, inspektorat 1, BPKAD 1, ya pihak terkait lah. Kemudian di Sekwan sendiri kita minta komisi 1 sampai 4 pada anggaran perjalanan dinas secepatnya harus dilaksanakan dan pihak-pihak terkait kita libatkan. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Kalau memang demikian, ya mungkin baiknya kita reschedule ulang ya, teman-teman ya, dari LSM. Ya mungkin terakhir untuk kegiatan musrenbang ini tanggal 16. Nah, saya menyerahkan juga ke teman-teman LSM mau di tanggal berapa gitu, supaya nanti kita akan laporkan ke pimpinan dan izin sembari kita tetap melangsungkan kegiatan aksi demonstrasi. Jadi sampai deadline waktu yang telah ditentukan. Ini sebagai bentuk aspirasi kami biar tidak hanya kami yang tahu, tapi semua publik itu tahu. Jadi untuk segala kebenaran, entah itu kita tentukan secara hukum atau mungkin nanti lewat forum-forum dialog kita. Jadi izin untuk kurun waktu, deadline waktu yang diatur misalnya sampai tanggal 16, izinkan kami untuk tetap menggelar kegiatan aksi demonstrasi. Itu aja mungkin. Iya, lamaan. Jadi kan tidak ada keseriusan. Kita ini bukan manusia. Izin kalau kemudian di tanggal 16 berarti kan bullshit mau bicara komitmen, reschedule dan sebagainya itu. Artinya omong kosong kalau kita bilang gitu. Berkali-kali kan udah kita sampaikan. Itu aja ya, artinya itu aja yang menjadi harapan kami. Kalaupun toh ini dianggap sebagai sesuatu hal yang memang perlu didiskusikan, maka permintaan kami waktunya tidak sampai lama, sampai di tanggal 16, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih. Ya, kita sudah disambut sekalipun dengan beberapa dialektika yang kemudian muncul sebelumnya, baru kemudian kita disambut di gedung DPR yang sangat luar biasa ini. Begini, mohon maaf, kita paham mungkin ada kegelisahan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian menyiapkan elemen-elemen tertentu untuk kemudian menjawab asumsi-asumsi yang kemudian kita muncul. Kita paham itu. Dan sebagai warga negara, sebagai rakyat tentunya kita apresiasi dan kita hormati. Itu poin yang pertama. Langkah-langkah Dewan yang kemudian mereka ambil ini, kita apresiasi dan kemudian kita hormati. Akan tetapi ada seperti ini, asumsi dasarnya adalah begini. Kita ini menjadwalkan pertemuan itu bukan dalam rangka saling menghakimi satu sama lain, tetapi dalam rangka membangun konsep dan gagasan sehingga kemudian pembangunan di Kabupaten Tangerang bisa berjalan dengan sistematis dan efektif. Artinya, sesungguhnya tidak ada hambatan untuk kemudian kita melaksanakan pertemuan secepatnya jika kemudian konsep berpikir kita adalah kita mengabdi dalam rangka membangun masyarakat dan membangun daerah Kabupaten Tangerang. Kan itu. Kita duduk di sini dalam rangka bersama-sama berpartisipasi aktif dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, sehingga kemudian Kabupaten Tangerang ini sejumlah prestasinya bukan prestasi manipulatif, akan tetapi adalah prestasi nyata yang kemudian kita sebagai rakyat merasa bangga dengan itu. Itu. Jadi saya rasa mohon izin Pak Dewan, Pak Sekwan yang terhormat, kami mohon bisa dijadwalkan sebelum tanggal 16 dan kalau bisa artinya secepatnya, ini hari Kamis,
saya rasa hari Senin sudah bisa kemudian kita jadwalkan untuk pertemuan, dan saya rasa begini, selama kemudian kita ini beritikad dalam rangka kita bersama-sama bergerak untuk membangun masyarakat dan daerah Kabupaten Tangerang, tentu tidak ada hambatan untuk melaksanakan itu. Adapun soal-soal lain seperti kegiatan-kegiatan dewan misalnya, saya rasa bisa ditaktis oleh Dewan DPRD Kabupaten Tangerang, dan bukan seolah-olah, jadi begini, jangan sampai seolah-olah ada kesan bahwa kesibukan-kesibukan ini dibuat-buat misalnya untuk kemudian menghindari pertemuan dengan kita. Kan begitu. Kita wajar mengasumsi seperti itu, kita wajar menduga seperti itu. Jadi kami harap sebelum kemudian asumsi ini menjadi liar, perlu kita kendalikan. Cara kita mengendalikan asumsi ini adalah dengan membangun dialog, dengan membangun komunikasi, sehingga kemudian apa yang ada di kami bisa kemudian kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama, dan Dewan jika kemudian merasa itu tidak benar, tentu bisa bertemu dengan kami dan memberikan data-data dan statement yang kemudian bisa juga kemudian kita percaya. Seperti itu Pak Sekwa, jadi mohon izin, kami berharap di tanggal 16 itu terlalu jauh, kami berharapnya bahwa secepatnya bisa dilaksanakan, artinya alasan-alasan spekulatif itu sedapat mungkin kita hindari. Saya rasa seperti itu. Ya, kalau saya pendapat begini, kalau saya memaksa pimpinan dan anggota dewan juga kan tidak bisa juga seperti itu, karena memang itu kesibukan dan agenda rutin di setiap tahun ya. Ada kegiatan musrembang itu, saya juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota menyampaikan seperti itu. Dan perlu saya sampaikan di sini terkait apa yang tadi disampaikan, adanya temuan-temuan itu kan sudah pada prinsipnya sudah diterima dan sudah diserahkan oleh BPK selaku auditor. Nah, sudah ditindaklanjuti juga. Kan tidak ada kerugian negara di situ. Ini seperti itu ya, yang normatifnya. Jadi berarti Sekwan mengakui ada temuan, tapi sudah ditindaklanjuti. Bukan mengakui ada temuan. Ya. Artinya kan kita melaksanakan kegiatan itu, Ya. memfasilitasi dewan, ya kan? Bukan dilaporkan. Kembali tadi. Tadi kan Pak Sekwan sudah mengatakan itu sudah ditindaklanjuti. Ya. Ditindaklanjuti itu berdasarkan rekomendasi. Tidak ada kata tindaklanjuti tanpa ada rekomendasi. Mohon maaf, kita juga meskipun kayak gini mah orang hukum juga, saya magister hukum. Jadi ini orang hukum sebenarnya. Jadi termasuk di BPK kita melakukan pendidikan dan pelatihan juga. Jadi saya ambil satu poin yang Pak Sekwan sampaikan tadi sudah ditindaklanjuti. Jadi pada prinsipnya dalam LHP BPK ditindaklanjuti itu berdasarkan rekomendasi. Itu baru dilakukan pengembalian berupa apalah segala macam. Ya, artinya setiap kegiatan itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Ya, maksud saya itu kan sudah diterima oleh BPK, ya kan? Hasilnya pun sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya kan, tidak ada indikasi kerugian negara, kan seperti itu. Ya, mau bagaimana lagi gitu kan? Ini asumsi saya loh, yang saya tahu gitu kan, gitu. Mungkin baik, terima kasih. Kalau teman-teman kita kalem aja. Artinya dialog kita ini adalah dialog yang beradab, saya rasa ya. Jadi kita kalem saja, dan saya lebih enak ketika kemudian dibangun pemikiran-pemikiran seperti ini, kita lebih asik. Baik, begini. Saya tidak sedang mengajarkan ikan berenang di laut, tetapi saya ingin katakan seperti ini. Analisis kemudian dari penyampaian Pak Sekwan, artinya mengakui ada sesuatu problem di sana. Itu satu. Ini analisis ya. Itu satu. Dengan artinya karena ditegur oleh BPK, ditegurnya dengan rekomendasi oleh BPK, lalu kemudian dikembalikan. Entah bentuk pengembalian seperti apa. Ya, ingin saya katakan seperti ini, dalam ranah pidana,
disebut dengan percobaan perbuatan pidana. Ada orang itu berhenti melakukan perbuatan pidana disebabkan karena kesadarannya sendiri, maka tentu perbuatan pidananya dianggap gugur. Ini saya asumsi, katakanlah maling. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia berpikir, wah ini salah, lalu kemudian dia kembalikan ke yang punya rumah misalnya. Tetapi beda cerita, itu kemudian si maling ini ketangkap sama PRT, lalu kemudian kata PRT kembalikan ini ayam. Artinya dia mengembalikan ayam itu disebabkan ada instrumen lain yang disampaikan oleh pihak lain. Artinya percobaan tindak pidananya masuk unsur bahwa dia telah melakukan kejahatan tindak pidana maling. Kan itu persoalannya. Artinya sikap yang diambil oleh Dewan dalam rangka mengembalikan anggaran berdasarkan rekomendasi dari BPK adalah merupakan unsur kejahatan tidak pidana korupsi di situ. Itu yang kami maksud. Jadi kita harus bangun pemikiran ini bukan berdasarkan pemikiran spekulatif, tetapi pemikiran kita adalah pemikiran yang jujur sebagai warga negara yang kemudian bertanggung jawab memang atas satu sikap yang kemudian dia perbuat. Kalau kemudian dibangun diskusi dengan kami ini, Pak Sekwan menganggap kami ini bahwa kami ini adalah aktivis jalanan, itu salah. Salah, mohon maaf, kami harus garis bawahi. Kami ini aktivis yang lahir dari dunia akademik murni dan kami turun ke jalan ini dalam rangka membenahi pembangunan dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi kami bukan aktivis pinggir jalan, bekas tukang sapu, bukan. Kami ini akademisi murni, lahir dari rahim akademik murni. Kami duduk di sini setelah menyerap sejumlah ilmu pengetahuan yang cukup kami rasa untuk kemudian berdialektika dalam membangun masyarakat seperti itu. Jadi kalau kemudian tadi tidak ada kerugian negara, kita uji itu di persidangan bahwa itu tidak ada kerugian negara. Kita uji itu secara hukum bahwa itu tidak ada kerugian negara. Kami tidak merasa bermasalah dengan itu. Tetapi sebelum kami menempuh langkah-langkah itu, kami rasa kami membangun dialog sebagai masyarakat yang beradab, bahwa kemudian kita perlu mempertemukan perspektif bahwa ini benar atau tidak benar adanya. Kan itu persoalannya. Apakah kemudian kami menghakimi ini salah? Bukan wewenang kami di situ. Itu adalah wewenang penegak hukum yang harus bergerak di bidang itu. Tetapi kami duduk di sini adalah dalam rangka membangun ide dan gagasan, dan kami harap itu direspon dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian ada gagasan-gagasan spekulatif yang dibangun. Saya rasa itu Pak Sekwan. Tolong ini dipahami. Ini adalah krusial yang harus kemudian kita selesaikan secara cepatnya. Ya, atur waktu aja, atur waktu. Ya mungkin kita reschedule lagi ya. Kalau Sebelum tanggal 16 sepertinya tidak bisa ya. Kita berarti aksi demonstrasi tetap berjalan lah sembari menunggu tanggal 16. Ya. Artinya kan kita juga harus menghargai kan. Siap. Ya kita saling hargai aja lah. kalau Jadi bentuk kami menghargai itu kan izin kata menghargai tadi, kalau kemudian itu saling menghargai, kenapa kemudian ketika mau demonstrasi baru ada kata menghargai? Kenapa kemudian ketika itu surat audiensi disampaikan tidak ada kata menghargai? Minimal konfirmasi baik phone ataupun by email yang tertera di dalam surat. Jadi mohon izin, bukan berarti kami tidak menghargai. Persoalan yang kemudian kami sikapi sejak awal itu bukan kali pertama ini atau kali kedua, bukan. Ini kali yang tidak terhitung kalau kita bilang surat sudah menumpuk nih di DPRD ini. Tetapi baru muncul lagi saling menghargai. Kita yang dituntut untuk menghargai Oleh Pak Kabak dan tidak ada yang menerima. artinya kan sudah diterima, bukan tidak diterima kan? Terima di mana? Tidak ada yang menerima. kita udah nggak tahu selain itu tadi Pak. Ya. Oh, mungkin Pak Kasubag bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekwan, Pak Kabal. Ya, izin nih Pak Irwan, mohon maaf nih Pak ya. Saya hanya ini aja menyampaikan aja betul apa yang disampaikan Pak Sekwan. Waktu itu hari Senin Pak izin ya. Kita kan di ruang Pak Kabal Pak ya. Itu aja hanya obrolan kosong. Ya, itu hanya obrolan. Saya kan sampaikan Pak izin, mohon maaf Pak ya. Dewan itu kan reses Pak ya. Setelah reses kan saya sampaikan musrenbang itu tanggal 6 sampai tanggal 16, mohon maaf Pak ya. Terus saya udah komunikasi dengan Pak Sekwan sama pimpinan ya, kalau bisa kita sekedulkan di setelah tanggal 16, insya Allah Pak.
pimpinan siap menerimanya. Izin ini Bapak. Minta diputuskan hari ini juga. Ya, itu aja. Ini. Oke. Mohon izin Pak, ini mungkin terakhir dari kami. Pertama, pertemuan hari Senin itu obrolan kosong. Harusnya kalau mau konfirmasi itu kami sudah masukkan surat jauh-jauh hari sebelum hari Senin. Kami nggak masukkan surat hari Senin lalu kami konfirmasi hari Senin nggak. Jadi kalau memang kita berbicara konteks saling menghargai, jadi di surat kami mungkin bisa dikabari kami lewat email, lewat WhatsApp bahwa waktu pertemuan kami undur, tapi tidak ada sama sekali. Jadi kami dikonfirmasi untuk mengundur waktu setelah kami hadir di sini, niatnya untuk bertemu dalam forum-forum yang seperti ini. Ya, jadi opsi terakhir kami tanggal 16 kita adakan pertemuan dengan mengundang pihak terkait dari kejaksaan, perwakilan dari kepolisian, dari inspektorat, kemudian dari BPKAD, beserta dengan pejabat-pejabat yang bersangkutan. Jadi kita minta itu untuk dihadirkan. Jadi biar segala kebenaran itu kita ungkap lewat forum-forum yang bijaksana. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menunggu deadline waktunya, kami tetap melanjutkan kegiatan aksi demonstrasi dan itu hak warga negara yang diatur secara konstitusional. Ya mungkin itu kami akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.